Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cerita Om Tio. Yang kali ini kita akan bertemu dengan teman-teman yang beda dari yang biasa. Kemarin-kemarin kan ketemu sama para seniman nih. Nah sekarang dari pegiat pecinta alam atau orang-orang yang sangat peduli dengan kondisi alam di Purbalingga terutama. Nah perkenalan dulu nih. Ini ada namanya Kang Igun. Di sini ada namanya Kang Opik. Kebetulan Kang Igun kemarin kita bicara kemarin ada nih berita tentang ekspedisi Sisik Naga. Nah, di ekspedisi Sisik Naga itu Kang Igun sebagai apa? Saya sebagai ketua pelaksana. Oh, sebagai Ketua pelaksana ekspedisi Naga. Karena ekspedisi Naga dilaksanakan oleh Gastepala bekerjasama dengan teman-teman pecinta alam lainnya. Nah, kebetulan saya diamanahi sebagai ketua pelaksana kegiatan tersebut. Dari tujuannya sih apa bikin ekspedisi itu, atau pengen kilo aku sebagai pecinta alam dolane belusukan yang alas, atau pengen ada sesuatu yang lain dari ekspedisi itu? Iya, gendong tas gede. Iya, main kayak Selfie di hutan gitu ya. main kayak pecinta alam terus kebutuhannya selfie kan. Kan bahaya sih. Apa tuh tujuannya Sisik Naga? Kayak dulu. Ya kamu dulu lah, kamu apa pelaksana nih? Oke, jadi begini, kita selama ini banyak berkegiatan di alam, tapi jarang yang didokumentasikan dan mempunyai tujuan yang pasti gitu kan. Jadi makanya kita berusaha melaksanakan kegiatan yang kita bingkai dalam sebuah ekspedisi. Nah, ekspedisi tersebut ada penelitian-penelitiannya. Ada 3 aspek yang kita teliti. Ada aspek geologi, artinya kita memotret keanekaragaman hayati di sana. Kedua, geologi. Ketiga, sosial ekonomi. Sosial ekonomi, kita akan memotret 3 hal itu di hutan yang ternyata kita punya namanya pegunungan, sebenarnya namanya pegunungan Serayu Utara. Cuma ketika di Google Maps itu mirip dengan Sisik Naga. Oke. Kenapa dibilang Sisik Naga? Nah, itu tadi. Oh, betul. Mas Opik, ini tujuannya belum selesai nih. Ntar dulu, kan potong dulu nih. Mas Opik kan sebagai orang yang dituakan di Gasda ya. Nah, kenapa dinamakan Sisik Naga? Sebenarnya ini garis imajiner ya itu. Enggak Sisik Grameh kan dulu. Nah, awalnya itu dari Pak Siswandi Kastari itu dosen geologi. Jadi dulu memang kita sama-sama ada kegiatan di sana. Nah, waktu itu Kang Sis itu mempresentasikan bahwa ini loh ada keunikan di pegunungan Serayu Utara itu ada keunikan. Dan supaya kita bisa lebih lebih mengena gitu ya di hati ya. Oh, ini okay. apa sih gitu. Nah, Daripada nama pegunungan Serayu Utara itu kan kalau umum ya. keton anu Gampang dilupakan lah. feodal banget tapi ya. Nah, ya mungkin ya. Lagian Serayu kok di Purbalingga kan? Iya. Biasanya lagi. Nah, ya mungkin kesannya seperti itu. Dan saya lihat dengan nama yang lain gitu ya. Kayak ya seperti itu. Jadi punggungannya itu memang kalau dilihat dari atas dari Google Map itu memang seperti sirip ya atau sisik gitu ya. Nah, jadi disilakan begitu. Oke, Mas Igun. Kembali lagi nih dari tujuan yang tadi yang kita sebelum selesai. Tadi sebenarnya tidak banyak sekarang orang tahu bahwa Purbalingga itu punya hutan alam yang masih tersisa. Oke. Mungkin sedikit orang tahu bahwa di sana ada Cirebon, ada Ilawen atau ada yang lain lah ya. Tapi bahwa rangkaian pegunungan tersebut yang kita sebut dengan Sisik Naga itu ternyata memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Dan kita kan baru dengar mungkin ada penelitian awal gitu dari teman-teman Gastepala, ada penelitian dari kelompok studi geologi Atmajaya yang sudah memotret lebih dulu itu, tapi kan ini belum belum dipublish dan belum dibingkai secara ekspedisi gitu ya. Makanya kemarin itu kita memotret itu gitu untuk keanekaragaman hayatinya, dan ternyata hasilnya luar biasa. Ada minimal dari burung ada 47 spesies burung yang kita identifikasi. Itu burung endemis di sini atau Burung-burung itu dari berbagai macam familia, dan ada, kalau kami lihat secara internasional konservasi ya IUCN, itu ada beberapa yang sudah terancam punah. Contoh elang Jawa. Ketemu nggak? Ketemu. Mizetus. Sempat pinta nomor itu. Kenalan. Mizetus bartelsi itu satwa dilindungi. Ada elang
bondol, ada elang ular hijau, ada elang hitam, itu yang raptor. Kemudian ada julang emas, itu juga di Indonesia. Nah, ada nggak sih sebetulnya hewan yang endemik di situ atau tidak ada di tempat lain? Kalau tidak ada di tempat lain, mungkin ada juga di tempat lain. Contohnya misalnya kayak owa itu di tempat lain juga ada. Tapi itu binatang yang sebenarnya sekarang sudah dalam posisi endemik Jawa kan? Iya, endemik Jawa ya. Namanya kan Bukan juga endemik owa Cina Jawa. ada sih. Kalau endemik khusus di Cina kan nggak ada ya, Bang? Belum ketemu mungkin. Oh iya, belum ketemu. Suku Pijajaran endemik. Iya benar. Nah dari tujuan itu kan dari ekspedisi itu pasti punya target khusus nih. Terlampaui nggak sih? Jadi tujuan, jadi kita mendata dulu nih. Setelah mendata sebenarnya kita mempublikasikan kepada stakeholder terkait, baik kepada perhutani. Makanya kemarin kita diskusi publik tuh, mengekspos hasilnya apa aja gitu. Kita sampaikan ke publik, sampaikan juga ke perhutani selaku pemangku wilayah hutan tersebut. Kita sampaikan juga ke Pemda. Kemarin ada Bablit Bangda, ada DLH, ada Bindik. Ini loh kekayaan alam hutan Purbalingga yang belum banyak orang tahu. Dan saya pikir mungkin ya itu benar-benar banyak orang yang tidak tahu bahwasanya Purbalingga itu punya hutan yang masih masih alami seperti itu. Nah, sekarang kalau Kang Opik dari sisi cita alamnya itu seberapa besar kontribusi dari teman-teman pecinta alam di hutan di wilayah Purbalingga? Satu. Yang kedua, apakah dengan adanya sisik naga ini sangat-sangat membantu manfaat? Di situ kan harusnya muncul manfaat. Ya. Gitu. Sebelumnya gini, tak tambahin dulu ya bahwa sebenarnya kita punya hutan yang dari sisi ketinggian ya kita cukup lengkap loh. Artinya kalau di Slamet itu hutan yang kita miliki kan ada ya yang sebagian wilayah yang masuk wilayah Purbalingga kan. Kalau di sana dataran sedang sampai tinggi, hutan dataran sedang sampai tinggi. Kalau di sana dataran rendah sampai sedang, sampai sedang. Artinya sebenarnya kita lengkap. Gitu kan? Sampai 1000 ya. Sampai ya puncak tertinggi 1291 lah kurang lebih ya. Nah kalau ya pertanyaan sesuai dengan pertanyaan tadi, kalau kontribusi memang tidak begitu banyak ya, artinya biasanya gini yang berkaitan dengan hutan sana, misalnya pernah ada kebakaran hutan di sana, teman-teman pecinta alam di sana, reboisasi ya pernah, terus kalau kejadian longsor juga masih di wilayah kawasan itu juga teman-teman juga turun gitu. Hanya itu mungkin sifatnya apa ya, insidental ya, artinya belum sampai pada tahapan yang berkesinambungan atau terprogram dengan baik. Nah itu karena itu kan kita butuh memetakan dulu. Memetakan dulu artinya hutan ini luasnya seberapa, yang patut kita jaga itu seberapa, kemudian kerusakannya sampai di mana, yang perlu diperbaiki mana dan sebagainya, itu perlu seperti itu. Apakah mungkin salah satu kontribusinya ada nggak sih konservasi terhadap satu wilayah gitu? Atau penyelamatan atau yang sedang kita coba memang dari program PPA Gasa sendiri dibantu dengan beberapa komunitas lain ya, ada biodiversity juga, ada suara owa misalkan. Itu kita membuat ini sama teman-teman keramat membuat Cikotak. Cikotak komunitas di sana. Itu sebenarnya melingkupi 4 desa, tapi memang kita pilot projectnya dimulai dari keramat dulu kan. Jadi Cikotak itu Ciregol, Maragu, Kotak. Itu mencakup 4 desa ya, Keramat, Sirau, Jingkang sama di Sidule. Jingkang apa desa apa? Karanganyar. Langkap. Langkap. Iya. Langkap. Jadi 4. Nah, karena di 4 desa itu di tengah-tengahnya itu kan ada jalur. Ya ada Sungai Tambra yang memisahkan dari utara ke selatan, sama ada jalan raya menuju ke Sirau, muter ke Karangjanggu. Nah di situ memang bentang alamnya bisa dikatakan sangat bagus ya. Jadi ada tebing, ada hutan rimba, ada sungai gitu. Dan di situ juga tadinya, kalau sekarang kayaknya mulai jarang ya, di kanan kiri itu beberapa tahun yang lalu masih banyak owa Jawa, owa lutung. Sekarang sepertinya mulai jarang karena semakin banyak lalu lintas orang yang menuju ke situ. atau mungkin banyak informasi terhadap ada hewan-hewan yang seperti itu, terus kemudian ada informasi terus orang lain datang sini. Iya termasuk itu. Nah
sama halnya ketika di ekspedisi Sisik Naga. Teman-teman memflorkan informasi atau data itu. Apakah itu tidak membuat teman atau orang-orang yang punya pikiran yang berbeda dengan teman-teman akhirnya melakukan something di situ yang akhirnya menunjukkan ke perusahaan atau bahkan kita menjaga alam itu. Mungkin pertama gini, perlu disampaikan bahwa sebelum ada ekspedisi ini itu sudah terjadi hal yang ditakutkan oleh Mas Tio. Perambahan hutan sudah terjadi, perburuan liar sudah terjadi, pembalakan illegal logging sudah terjadi. Fragmentasi menjadi tanaman-tanaman bukan tanaman kayu sudah terjadi juga. Artinya per hari ini tuh sudah terjadi kerusakan hutan di situ. Gitu. Kemudian tadi sampaikan Kang Opik dulu sering dilihat, sekarang tidak, itu kan berarti sudah ada yang cukup nyata, perubahan cukup nyata. Nah, artinya sebelum kita ekspedisi itu sudah terjadi, Kang. Bahkan tanpa diketahui publik itu tuh terjadi gitu. Ya. Data kami kemarin, kami ekspedisi di jalur yang kami Sungai Kahuripan itu sudah ada 27 hektar minimal sudah dibuka menjadi hutan, dan itu di kawasan hutan lindung, bukan dibuka hutan menjadi hutan, dibuka menjadi pertanian, Oh. dibuka menjadi pertanian, hutan dibuka menjadi pertanian, dan itu di kawasan hutan lindung. Ketika kami komunikasi ke Perhutani itu juga diakui juga tentang itu, dan ternyata data mereka lebih jauh lebih tinggi gitu kan, ada 400 hektar katanya sudah dikonversi menjadi peruntukan lain. Berarti mengubah fungsi dong. Iya, merubah peruntukan dari hutan menjadi tanaman pertanian itu sudah terjadi. Nah, artinya tanpa ekspedisi ini sudah terjadi hal yang ditakutkan seperti itu. Justru kami berniat mengabarkan ini bahwa kilo hutan sing kita punyai, dan ini harus kita jaga bersama-sama. Jangan sampai ini hilang, kemudian rusak, kita nggak pernah lihat lagi tanpa kita sadari. Gitu. Nah, tadi saya jalur tuh. Nah, kemarin ekspedisi itu berapa lama terus menempuh jalurnya itu seperti apa kan? Kita nggak tahu. Ekspedisinya kemarin berapa lama? 5 hari. 5 hari itu full di hutan atau mampir desa itu? 6 hari. 6 hari 5 malam. Itu yang di hutan. Nah, itu yang lebihnya kan Kang Opik juga penelitian sosial ekonomi juga. Kalau yang sosial ekonomi itu kita turun di 22 desa di wilayah Purbalingga ya. Karena sebenarnya yang melingkupi hutan itu yang seluas 14.178 hektar itu juga ada dari kabupaten lain? Ya, Pemalang, Pekalongan, dan Banjar. Ada 33 desa, tapi yang masuk Purbalingga sekitar 22. Nah, itu kita juga kesana. Itu dari mana tuh? Dari mana ke mana kemarin jalurnya tuh? Kalau kemarin dari Tunjung Muli ke arah Tundagan, harusnya memang ke Tundagan, kita nembus ke Tundagan. Tapi karena ada satu dan dua hal, akhirnya mendekati Tundagan kita balik lagi. Lewat jalur Sungai Kahuripan. Lewat Kahuripan. Nah, sekarang gini kan. Orang sekarang beranggapan bahwa saya hutan yang contoh misalnya hutan itu sudah ditanami pinus dan segala macamnya, terus akhirnya di hutan itu jadi lebih tertata, mungkin dengan anggapan orang bahwa saya hutan sing apik sing iki lho. Nah, menurut teman-teman gimana? Ya benar, memang seperti itu tadi nih. Nah, ini yang mungkin entah itu kurang sosialisasi gitu ya, baik dari pihak perhutani atau dari pihak ada lagi yang kehutanan ya, yang dari yang kayak Mas Hijah itu PKSDA, PKSDA. Dinas Kehutanan. Memang harusnya itu ada sosialisasi tentang bahwa hutan sebaiknya seperti apa gitu ya. Karena memang benar pandangan masyarakat di sana itu hutan itu baik, mungkin karena melihat sisi kemanfaatan bagi mereka, ya. Kemanfaatan misalnya gini, karena hutan itu ditanami jagung misalkan, atau ditanami kopi, atau mungkin diganti tanamannya menjadi kapulaga dan memberikan manfaat bagi mereka, menilai bahwa hutan bagus. Tapi kan tidak memperhitungkan bahwa dengan perubahan itu akan berdampak kerusakan, misalkan kemudian terjadi banjir ya, karena tidak bisa menjadi daya tangkap air kan, kapulaga misalnya, atau mungkin nanas ya yang sekarang sedang terjadi ramai di daerah Karangjambu. Nah, tidak bisa menjadi tangkapan air, kemudian airnya melimpah ke Purbalingga, merugikan lebih banyak orang. Justru lebih banyak yang dirugikan ya? Lebih banyak yang dirugikan karena dari perhitungan kemarin kita itu sebenarnya dari satu desa itu yang mendapatkan manfaat dari hutan itu hanya
hanya berapa persen itu? Ya mungkin 10%-nya ya, paling 10. Sampai. Iya, hanya 10% yang mendapatkan manfaat. Sementara yang mendapatkan dampak kerugian Satu kabupaten ya. bisa iya kabupaten Lebih ya. bahkan ya. Ya. Nah, apakah ada nih langkah after dari si ekspedisi Sisingaga? Karena gini, nggak ada manfaatnya juga ketika selesai ekspedisi terus kita diflorkan terus habis itu selesai. Harusnya ada nih untuk menjaga kelestarian atau bagaimana? Jadi kalau ini kan pendataan kemarin sudah disampaikan, jadi sisi keanekaragaman hayati luar biasa lah ya. Dari sisi geologi tadi mungkin Kang Opik sedikit tambahkan bahwa di sana itu water catchment area yang menjadi hulu bagi minimal 19 sungai yang ada di Purbalingga. Artinya orang Purbalingga itu air bersih, air untuk pertanian itu Bergantung. sedikit banyak tuh bergantung pada eksistensi hutan. Bukan sedikit banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget tergantung. Dan kemudian ada nilai-nilai ekonomi yang hilang ketika justru ini juga rusak kan. Tapi mungkin tidak dirasakan secara instan sehingga orang tidak begitu aware. Nah, kita ke depan kemarin langkah pertama kita adalah setelah hasil ini kita kompilasi dan kita sampaikan ke stakeholder terkait, ya perhutani, kemudian Pemda dan teman-teman kita alam. Ini kan satu step awal. Step berikutnya ya kita pengen ini menjadi sebuah dasar untuk menjadi pemantik kesadaran bahwa kita punya hutan yang luar biasa. Ya. Mari kita jaga bersama-sama. Itu satu. Yang kedua ya ini kita mengajak ke banyak pihak untuk bareng-bareng dengan kita. Gitu. Iya. Jangan mungkin banyak yang komentar di medsos ngomong apa sih macam. Jadi jangan hanya teman-teman pecinta alam aja yang peduli ya. Iya. Ini harus peduli bersama. Ya itu butuh apa ya? Butuh pembelajaran atau butuh edukasi buat teman-teman atau buat warga. Nah, mungkin perlu tuh adanya edukasi buat warga, buat masyarakat Purbalingga tentang kelestarian alam. Karena pastinya ketika yang di sebelah atas sana rusak, dampaknya kan yang ada di bawah kan. Iya. Nah, saya nggak bisa ngebayangin ketika di sana terus ada muncul pemukiman, terus ada muncul mungkin ada wisata dan segala Iya. macamnya. Apa yang terjadi di bawah? Gitu. Iya kan? Harapan saya malah gini, masyarakat bawah itu yang terdampak menggugat. Contoh kasus kejadian di ini mah yang di Melung Purwokerto Baturaden, Kalipagu. Iya. Ya jadi di hutan perhutani memang di situ pernah ada dulu perkemahan, ya kan, ada tempat camping ground seperti itu ya. Ya mungkin awalnya ya jelajah anak-anak pecinta alam, Diksar kemudian mereka bikin sering di luar acara Diksar camp di situ ya, entah nostalgia atau apalah ya misalkan, atau refreshing di situ, kemudian mengundang banyak pihak yang lain, artinya tidak hanya pecinta alam yang sering camp di situ. Nah kemudian di situ kan akhirnya jadi tumpukan sampah miras lah, botol-botol dan sebagainya, bahkan sampai yang alat kontrasepsi itu banyak sekali, dan itu masuk ke sungai. Kalau di Kalipagunya mungkin tidak terkena dampak langsung ya, tapi yang terdampak langsung desa di bawahnya Melung. Di Melung dari sungainya penuh sampah ya dari atas, padahal yang mendapatkan retribusi itu kan desa yang di atas. Nah yang di bawah nggak dapat apa-apa, tapi dapat sampahnya. Akhirnya pihak Melung menggugat. Nah saya lupa waktu itu 2005 kalau nggak salah. Pecinta alam Purwokerto diundang di balai desa Kalipagu. Saya juga wakil Purbalingga waktu itu ke sana. Hasilnya adalah tempat itu ditutup, pindah ke lokasi yang lain yang tidak berdampak ke desa yang bawah. Nah ini sebenarnya bisa, hanya saja mungkin masyarakat sekarang yang terdampak di bawah itu Perlu acuh apa ya? iya terlalu menilai bahwa banjir ya air Kan meluap. Gusti Allah loh ya. Nah mungkin seperti itu selesai. Padahal kan Padahal ada trigger atau pemicu yang lain kan. dari atas ya gitu. Ya kalau kita tren sekarang kan kekeringan mudah sangat terjadi ketika musim kemarau. Orang kesulitan air bersih itu gampang. Banjir longsor lebih sering terjadi, kayaknya dari tahun ke tahun lebih sering terjadi. Itu kan dampaknya dari hal itu juga, kerusakan hutan di atas. Dan ini mungkin dari sisi ekonomi kan ada kerugian yang cukup besar kan. Kekeringan otomatis kita spend money lebih banyak untuk beli air bersih. Iya. Pemda juga harus mengirim bertanya-tanya air untuk bantuan. Terus kemudian kalau banjir kayak sekarang misalnya, Iya, sekarang sering banget. Longsor. banjir tuh berapa ratus hektar yang terendam.
Kalau longsor daerah sana kan sering longsor jadinya kan. Iya. Nah, itu Terbaru ya, kemarin kan jalur Sirau juga longsor. bolak-balik kejadian setiap tahun. Iya. Oke, harapannya Kang Opik sama Mas Igun, Kang Opik dulu. Apa sih keinginan Kang Opik tentang kelestarian yang ada di sini? Harapannya apa? Harapan saya ya semua yang terlibat lah, terutama ya baik yang terlibat yang terdampak kayak gitu ya, mulai memikirkan lah untuk kedepannya. Jangan berpikir 1-2 tahun ke depan, tapi dampaknya puluhan tahun ke depan. Mungkin nggak sampai 10 tahun lah akan semakin parah kerusakan. Jadi warga masyarakat tepian hutan ya ada kepedulian gitu ya. Nah, kita pikirkan bersama lah, misalkan mereka sudah tergantung kepada hasil hutan misalkan ya. Berapa orang sih? Ya kita kan nanti bisa data kan. Dibandingkan jumlah penduduk desa itu kan jauh lebih sedikit yang mendapatkan kerusakan. Nah, kita pikirkan, kita carikan solusi bagaimana mereka bisa tetap pemanfaatan hutan tapi tanpa harus membuat dampak yang merugikan, mengurangilah minimal dari mengurangi. Kemudian yang terdampak di bawah juga ayolah ikut bersuara gitu ya, jangan cuma diem aja. Belum lagi pemerintah Jadi daerah sih, komen di medsos. kenapa? Komen di medsos. Ya yuk kita sama-sama Iya. bikin aliansi apa demo maring di Dan itu butuh sebenarnya. Itu butuh aliansi ketika teman-teman melakukan gerakan seperti itu, butuh aliansi atau persatuan gimana sih biar wilayah sana itu tetap terjaga. ya buat kepentingan bersama. Iya. Nah kalau Kang Igun gimana? Ini perlu mungkin juga disampaikan juga bahwa ini kegiatan ini swadaya. Artinya teman-teman bersama kolek donasi dan segala macam untuk ini. Ini salah satu bentuk kepedulian kita dari teman-teman cinta alam untuk hutan kita. Nah, kita sudah peduli, sudah turun beraksi gitu ya. Kita ajak semua kalangan untuk ayo bareng-bareng kita beraksi. Karena kemarin beberapa komentar kan apa ya? Kue nu jangan sekarang di Tapi kan warung gitu. Iya. Iya, ini Kang Opik ini dan kawan-kawan. Dan donatur yang mendanai, dan ini demi hutan Purbalingga, demi kelangsungan anak cucu kita. Karena tadi Kang Opik dampaknya puluhan tahun ke depan. Jangan sampai anak cucu kita nanti tidak melihat apa itu OA. Sekarang dulu di Langkap di mana-mana ada OA, sekarang cuma di situ ada OA. Dulu elang Jawa mungkin bisa ditemui di banyak tempat, sekarang cuma di situ habitat mereka. Benteng terakhir hutan alam Purbalingga ya ada di situ. Ya itu kita ajak di akhir ini ya, mari bersama-sama kita jaga hutan itu, lestarikan pegunungan Cignaga demi kepentingan anak cucu kita. Oke, itu tadi obrolan kita dengan Kang Opik dan Kang Igun tentang ekspedisi Sisik Naga yang kemarin sudah dilakukan. Bahwasanya yuk sama-sama menjaga alam kita, yuk sama-sama menjaga kebersihan tempat kita sendiri. Mulai dari yang kecil, dari sampah plastik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam lestari.